Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gue. Kali ini gue pingin bahas sedikit ya, karena kan nama channelnya nih Football Belanda ya. Iseng-iseng aja sih nih, bahas tentang era divisi Liga Belanda ya, semoga suka. Ini gue pingin bikin reviewnya aja sih ya, kan musim reguler nih sudah selesai ya. Kita bahas musim regulernya aja ya, karena mungkin nanti dengan gue launching video ini mungkin yang playoff sudah main ya, karena kan di Liga Belanda ini ada playoff ya, ada 2 playoff. Playoff pertama adalah untuk memperebutkan tiket Europa League, satu lagi ya ada ini playoff degradasi, dan itu nanti dengan tim dari Eerste Divisie. By the way, kita nggak akan bahas tentang playoffnya ya, gue pingin bahas tentang masalah season regular season aja nih, kan sudah selesai. Ajax Amsterdam ini menjadi juaranya ya, dengan 88 poin atau selisih 16 poin dengan PSV Eindhoven ya. Dan menurut gua ya, jarak ini kan cukup menggambarkan bagaimana gap yang ada di Liga Belanda itu sendiri ya. Maksud gua adalah Ajax ini masih dikdaya ya, masih sangat dominan di Liga ya. Ajax sendiri ini menutup Liga Belanda musim ini dengan torehan 28 kali kemenangan, 4 kali seri, 2 kali kalah, mengegolkan atau membuat gol 102 gol. Wow, itu berarti kalau total pertandingan 34, maka rata-rata itu 3 gol lebih ya, bisa dibilang ya, kurang lebih, karena kan 34 kali 3 tuh 90 atau ya, sorry, kok 98, 102 ya, tepat lah, kurang lebih 3 ya berarti ya. Luar biasa sih. Atau ya 2, sekian lah, mendekati 3. Anyway, kebobolannya cuma 23 ya, which is satu pertandingan 0, ya. Jadi nggak sampai 1 per pertandingan. Menurut gue ini sangat luar biasa ya, sangat-sangat again dominan sekali Ajax ya. Di peringkat kedua nih ada PSV Eindhoven, dan ya di peringkat ketiga nih ada AZ Alkmaar ya. Beda 1 poin. PSV ini 72, AZ Alkmaar ini 71 ya. Dan ini again di peringkat keempat ada Vitesse Arnhem dengan selisih dengan 61 poin dan selisih 10 poin. Jadi ada seperti kayak 3 kelas ya, at least di Liga Belanda ini. Kelas pertama jelas dihuni oleh Ajax sendiri, kelas kedua oleh PSV and AZ ya. Lalu di bawahnya nih ada Vitesse, ada Feyenoord, ada FC Utrecht, ada Groningen. Ya, tim-tim itulah yang berada di deretan selanjutnya ya, katakanlah di kelas selanjutnya. Ajax ini menurut gue sangat luar biasa, sangat-sangat dominan. Kalau gue buka ini rekornya, Ajax ini hanya 2 kali menelan kekalahan ya sepanjang kompetisi masing-masing, ketika kalau tidak salah satunya tuh ketika menghadapi FC Groningen, kalah 1-0. Oh ya, Arjen Robben itu ada di FC Groningen sekarang ya. Cuma dia hanya bermain beberapa kali karena terlalu banyak cedera. Usia sudah 37-38. Menurut gua dia ini hanya ingin pensiun di Groningen aja ya, karena kan dia nih startnya awal karir tuh kalau nggak salah dari FC Groningen juga ya. Selain kalah melawan FC Groningen 1-0, dia juga sempat kalah di kandang sendiri melawan FC Twente ya, 1-2. Selebihnya Ajax ini sangat luar biasa, sangat dikdaya. Bahkan ketika masuk ke tahun 2021 ya, praktis Ajax ini dari sekian banyak pertandingan ini hanya meraih 3 hasil seri, lainnya menang, luar biasa. Dan yang lebih istimewa lagi, dari 102 gol yang dicetak oleh Ajax ya, itu tidak ada satu pemain yang dominan mencetak gol ya. Artinya bisa dibilang rata mesin gol dari Ajax ini ya, karena pencetak gol terbanyak itu nomor 1 ada Giacomakis, itu dari VVV Venlo sebanyak 26 gol, itu striker dari Yunani ya. Lalu setelahnya ada Daniel Malen itu dengan 19 gol, dan di bawahnya lagi ada Steven Berghuis, kapten dari Feyenoord, dengan gol 18 ya. Top skor Ajax itu dicapai oleh Dusan Tadic dengan 14 gol. Bisa dibayangin, Dusan Tadic 14 gol, total gol Ajax ini ada 100 lebih gol. Artinya ya hanya 10%, dan itu merupakan pencetak gol terbanyaknya Ajax. Artinya apa? Pencetak golnya tuh rata ya. Hampir semua pemain katakanlah ini mampu
mencetak gol ya. Dan menurut gue ini apa ya, ya luar biasa sih. Dari pemain belakang, pemain tengah, Davy Klaassen itu mencetak 12 gol, Sebastian Aller itu 11 gol, Luciano Traore itu 7 gol, Anthony itu 9 gol. Jadi rata ya pencetak gol di Ajax ini ya. Ada beberapa pemain yang menonjol dan yang paling sering disebut sekarang adalah seorang Ryan Gravenberch, berusia 19 tahun ya. Ryan Gravenberch ini merupakan pemain asli didikan Ajax ya. Di posisi tengah dia bermain. Dan ya, Ryan Gravenberch ini dianugerahi sebagai pemain muda terbaik Liga Belanda ya musim ini. Dan menurut gua, terus ada juga tuh sempat tuh dikait-kaitkan dengan Manchester United ya, Ryan Gravenberch ini. Dan pendapat gua gimana? Kalau menurut pendapat gua sih, ringan amatiran, gua sih belum setuju ya dia kalau diambil sama sama Manchester United, let's say ya. Kenapa? Karena menurut gua masih terlalu muda banget. Posisi dia ini di MC dan DM. Memang betul kita ini membutuhkan DM, tapi kita membutuhkan DM itu yang matang ya. Sementara kalau kita mau merekrut Ryan Gravenberch nih, gua sanksi kalau harganya bisa murah. Sekalipun dia nih rekornya bagus ya di era divisi, tapi again menurut gua Ryan Gravenberch ini masih butuh jam terbang tinggi ya. Dia belum pemain jadi lah katakanlah. Dia belum punya pengalaman bermain di luar, bermain di liga luar seperti apa. Karena again sih ya, banyak pemain-pemain yang moncer, yang bagus, yang gacor di era divisi, tapi ketika pindah langsung terutamanya ke Premier League ini, ya kalau tidak dengan di handle with care ya, dengan fragile, itu akan tidak bagus ya. Contoh terakhir ya Davy Klaassen. Kalau Donny van de Beek ini kan masih dalam perawatan lah katakanlah. Dan gue sih masih percaya dia punya potensi. Anyway, Ryan Gravenberch pemain muda potensial, menurut gue jangan kemana-mana dulu, biar di era divisi dulu. Sedangkan pemain terbaiknya tuh diraih oleh Dusan Tadic ya kalau nggak salah. Dan Dusan Tadic ini menurut gue pemain cerdik ya. Artinya begini, dia ini kan sempat bermain di era divisi ya, kalau nggak salah terakhir tuh dia bermain di FC Twente. Dan gue sempat ngikutin beberapa raihan lah dari seorang Dusan Tadic ini. Menurut gue dia pemain bagus, cuman ketika dia, again ya, ini salah satu contoh ketika dia pindah ke Premier League membela Southampton kalau nggak salah, kan dia tidak bukan yang gemilang-gemilang banget ya, artinya standar-standar aja seorang Dusan Tadic ini. Lalu dia selesai dengan Southampton, dan instead of pindah ke tim lain ya di Premier League, dia memilih untuk ada tawaran juga dari Ajax, dia ke Ajax. Dan menurut gue ini salah satu pilihan cerdas, pilihan cerdik. Kenapa? Nomor satu, dengan bermain di Ajax, dia bisa dikatakan ya punya peluang besar ya untuk setiap musim angkat piala. Angkat piala ini maksud gue angkat piala liga domestik ya, karena kan Ajax ini cukup digdaya. Artinya dia sebagai pemain usia 32 tahun ini bisalah angkat silverware tiap musimnya at least di liga domestik ya. Itu nomor satu. Nomor dua, Dusan Tadic ini juga menurut gue cerdik. Karena kenapa? Karena yaitu tadi, tiap musim dia bisa bermain di Liga Champion ya. Kan ini menurut gue termasuk prestis ya untuk pemain bola di Eropa terutama ya. Which is belum tentu dia bisa dapatkan ketika dia pindah dari dia Southampton, dia mau kemana, tim-tim besar kayak Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Gue gak yakin mau atau minat ya merekrut seorang Dusan Tadic ya, dengan usia 32 tahun, dengan penampilan yang standar-standar aja di Southampton ya pada saat itu. Dan ya menurut gue again sih, ketika dia pindah ke Ajax, dia bisa main hampir ya bisa dikatakan so far kan dia selalu bermain nih di Liga Champion. Dan menurut gue dia bisa raihan Ajax sendiri juga di Liga Champion ini kan tidak buruk-buruk banget begitu loh. Dan menurut gue ya ini musim ketiganya Dusan Tadic, gua pikir sih dia akan mungkin cukup lama ya di Ajax, mungkin sampai kontraknya habis, bukan tidak mungkin nanti akan diperpanjang. Anyway, gua nggak yakin dia akan pindah lagi ke Liga Inggris. Anyway, itu dia Dusan Tadic. Balik lagi ke Liga Belanda. Ya, Ajax ini kan cukup digdaya lah ya katakanlah. Di awal-awal kompetisi dia sempat meraih kemenangan yang cukup dahsyat ya, kalau tidak salah pada saat itu dia menang melawan VVV Venlo dengan gol berapa tuh, 13-0 atau berapa ya pada saat itu. Artinya menurut gua
ya cukup bagus tampilannya. Cuma pada saat itu kan dia sempat ada permasalahan dalam tanda kutip untuk striker ya, karena kan pada saat itu striker andalannya ini masih Klaas-Jan Huntelaar, di mana kita tahu Klaas-Jan Huntelaar ini apa ya sudah termakan usia lah ya. Sementara striker-striker macam Anthony atau David Neres atau Traore ini kan bukan sosok striker apa ya yang bisa diandalkan ya, dan Ajax pada saat itu butuh striker murni, dan diambillah digaetlah seorang Sebastian Aller ya dari West Ham. Sebastian Aller pun juga bukan sosok baru di era divisi. Dia sebelum ke West Ham ini kan sempat membela FC Utrecht dan cukup banyak juga mencetak gol di FC Utrecht. Ya setelah pindah ke Ajax dia langsung nyetel, langsung moncer, dan ini juga merupakan salah satu alasan kenapa Ajax tidak bisa ya berperforma lebih baik ya di Europa League, terutamanya karena ternyata Sebastian Aller nih lupa didaftarkan atau terselip ya oleh tim administrasi Ajax ya, sehingga ya ketika melawan AS Roma tuh terlihat sekali walaupun Ajax ini menguasai pertandingan tapi kesulitan untuk membuat gol ya, karena apa ya, itu tadi tidak ada tukang gedor, tidak ada goal getter katakanlah di lini depan Ajax. Anyway, Ajax ini sangat digdaya, sangat-sangat dominan. Jagoan gua di Liga Belanda, Feyenoord ini ya sayang sekali ya tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memberikan persaingan kepada Ajax. Walaupun gua sempat berharap ya, karena di awal-awal musim itu kurang lebih di 15 pertandingan awal ini Feyenoord nih berpenampilan cukup lumayan ya, artinya dia hanya menderita satu kekalahan walaupun dengan beberapa hasil seri yang di luar dugaan ya. Artinya partai-partai yang tadinya mereka diprediksi untuk menang, ternyata mereka tidak bisa menang ya, mereka hanya seri. Dan ya ketika memasuki tahun 2000 atau akhir tahun 2020 ya, ini mereka mulai limbung, mulai banyak sering menderita kekalahan, dan puncaknya ini adalah ketika di bulan Februari tahun ini ya, dimana ya selama sebulan itu mereka hanya meraih 1 kali kemenangan, dan sisanya itu kurang lebih ada 5 pertandingan atau 4 pertandingan mereka tidak mampu meraih poin, dan itu posisinya ngedrop ya. Feyenoord sendiri ini sebenarnya dilatih oleh pelatih kawakan Dick Advocaat yang sayangnya akhir musim ini akan pensiun ya. Dan sebenarnya squad Feyenoord sendiri pun juga tidak jelek-jelek banget sih musim ini, karena dia ya tetap ada beberapa pemain yang menurut gue punya potensi bagus ya. Ada Steven Berghuis di sana sebagai seorang kaptennya, dan menurut gue peran Steven Berghuis ini masih cukup sentral ya di Feyenoord Rotterdam. Sempat juga membela Watford hanya 1 musim tapi tidak cukup berhasil. Ini salah satu contoh ya pemain Liga Belanda yang pindah langsung ke Liga Inggris tapi tidak langsung bagus, tapi ketika pindah ke era divisi moncer lagi ya. Ada beberapa pemain berpengalaman ya kayak Leroy Fer contoh, ya siapa lagi ya, Nicola Jorgensen penyerang asal Denmark yang ya sayangnya musim ini banyak cedera, dan menurut gua ternyata skuad Feyenoord ini kurang cukup dalam lah katakanlah untuk mampu bersaing dengan tim-tim lain di era divisi ya. Dan menurut gua ya kembali lagi ke habitatnya, ke papan, nyaris terjelebab ke papan tengah lah katakanlah ya. Juara kedua ditempatin oleh PSV ya. PSV ini menurut gua walaupun banyak pemain muda di sana, banyak pemain muda potensial, ada Mario Götze juga di sana, memiliki pelatih yang menurut gua cukup lumayan lah dari Jerman, gua lupa namanya siapa tuh. Anyway, berhasil finish di peringkat kedua. Yang menarik ini adalah AZ Alkmaar. AZ Alkmaar ini di awal musim sempat ganti pelatih, gue lupa nama pelatihnya siapa tuh, botak ininya rambutnya, yang cukup fenomenal ya, karena mampu mengangkat AZ ini bukan cuma di musim ini tapi dari musim lalu, bahkan dari 2 musim lalu ya, gue lupa bener namanya siapa itu. Anyway, pelatih ini itu akan pindah ke Feyenoord musim depan ya. Jadi gue sih sebagai supporternya Feyenoord katakanlah di Liga Belanda cukup excited ya menunggu apa yang akan terjadi di Feyenoord musim depan ya. Karena menurut gue pelatihnya sendiri ini kenapa kok dipecat katakanlah dari AZ ini, bukan karena prestasinya jelek ya, tapi dia ini ada clash ya, ada beda argumen lah katakanlah dengan manajemen klub ya, sehingga akhirnya diputuskan untuk rilis, dan ternyata gantinya ini juga oke gitu loh.
terbukti dari yaitu tadi masih mampu membawa AZ ini finish lah katakanlah di papan atas ya, di peringkat 3 ya. Coba nih gue lihat siapa nama pelatihnya tuh, gue penasaran sih sebenarnya. Arne Slot ini ya itu tadi ya, menurut gue salah satu pelatih oke lah ya untuk domestik Liga Belanda ya, Arne Slot ini. Dia di AZ itu cukup lama, hanya 1 musim, 2019 sampai 2020, salah gue. Dan ya cukup lumayan ya, artinya membawa AZ ini ya cukup berprestasi lah katakanlah ya di era divisi, artinya berprestasi ini mampu berada di papan atas ya katakanlah. Dan menurut gua ya ini lagi-lagi sih ya, gua menarik sini bagaimana Arne Slot nanti akan menangani Feyenoord ya, karena bukan berarti ketika dia sukses di AZ akan sukses juga di Feyenoord ya. Contoh kayak Jaap Stam cukup oke di Liga Inggris, ketika dia melatih Feyenoord ternyata babak belur dan harus dipecat ya. Karena ya again sih cocok-cocokan juga sih ya manajer dengan timnya, apalagi manajer baru terus beralih ke tim baru juga. Anyway, balik lagi ke era divisi, Ajax ini pasti akan ke Liga Champion musim depan. Sementara PSV ini akan melalui kualifikasi Champions League. Lalu AZ Alkmaar ini akan memperoleh tiket ke Europa League, Conference League ya, Europa League. Sementara 1 tiket lagi ini dari kualifikasi akan diperebutkan antara Vitesse, Feyenoord, Utrecht, dan Groningen. Feeling gua sih yang akan mendapatkannya sepertinya Vitesse, karena Vitesse Arnhem ini ya belakangan sebelum selesai kompetisi ini penampilannya cukup lumayan lah ya di era divisi. Kurang lebih seperti itu sih review era divisi musim ini dijuarai oleh Ajax. Oh iya, degradasi ya. Nah ini yang agak sedikit berat nih dibahas nih, karena ADO Den Haag, salah satu tim yang berasal dari kota besar ya katakanlah di Belanda ini, akhirnya terdegradasi ke ke Eerste Divisi. Dan ya ini sih menurut gua sebenarnya ini kan ADO Den Haag ini bukan tim papan atas ya, dia ini lebih ke papan tengah, bahkan ke tim papan bawah ya. Cukup terengah-engah lah katakanlah ya setiap musimnya. Dan akhirnya musim ini walaupun diperkuat oleh Daryl Janmaat, lalu ada beberapa Nasser El Khayaty ya, ada beberapa pemain, Michiel Kramer, pemain-pemain senior semua itu yang gue bilang ya, yang gue sebutkan itu pemain senior di era divisi ternyata tidak mampu mengangkat ya. Oh ya, Martin Jol itu bukan pelatih di ADO Den Haag, dia tuh kayak football director atau teknis director gitu-gitu deh ya, bukan pelatih ya. Dan menurut gue again sih mudah-mudahan tidak terlalu lama lah ya ADO Den Haag ini berkubang katakanlah di era divisi, mudah-mudahan bisa langsung naik lah ya, mudah-mudahan hanya cukup 1 musim saja. Dan sebagai gantinya ini ada FC Cambuur kalau nggak salah yang promosi langsung ya, dan juga Go Ahead Eagles dari Deventer ya, tim yang pernah diperkuat oleh Mark Overmars dulu. Diego Michiels juga sempat memperkuat Go Ahead Eagles ya dari kota Deventer, itu kota kecil di timur kota Belanda ya. Anyway, sekian aja nih ngobrol-ngobrol ringan amatiran mengenai Liga Belanda era divisi ya. Karena kan nggak afdol nih kalau football Belanda nggak ngomongin Liga Belanda sedikit lah ya. Kalau suka videonya bisa kasih like, jangan lupa subscribe ya, dan komen, dukung terus football Belanda. Wassalamualaikum.